Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-29 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Saudari dan saudara, Ibu Bapa yang dikasih Tuhan, 3 kali dalam Injil Markus Yesus secara resmi memberitahukan kepada para muridnya tentang sengsaranya yang akan datang. Dan setiap kali mereka mendengar itu, mereka sama sekali tidak peduli. Jadi setiap kali Yesus harus melawan kesalahpahaman mereka dengan mengulangi perlunya seorang murid untuk mengikutinya dalam penderitaan. Saudari dan saudara yang dikasih Tuhan, bacaan hari ini dimulai tepat setelah nubuat ketiga dan sesuai dengan bentuknya, anak-anak Zebedeus menjawab dengan permintaan untuk mendapatkan tempat duduk terbaik dalam perjamuan di kerajaan Allah. Matius menyelamatkan kedua murid itu dengan memasukkan permintaan itu ke mulut ibu mereka yang malang. Hanya dalam percakapan kedua dengan Yesus, mereka dengan kaku menerima untuk berbagi cawan dan baptisan Yesus. Apakah mereka benar-benar tahu apa yang mereka terima? Atau apakah mereka hanya setuju dengan begitu mudah? Kemarahan para murid lainnya mendorong Yesus untuk memberikan pernyataan yang paling jelas dalam kata-katanya, bahwa otoritas di gereja adalah sebuah pelayanan. Pernyataannya yang paling jelas dalam tindakan adalah urusan yang mana dalam mencuci kaki mereka yang kotor karena perjalanan untuk menghadiri perjamuan terakhir. Pelajaran ini sulit untuk dipahami karena otoritas dapat merusak, bahkan sampai pada tingkat seperti ini. Pada tabisan seorang imam, gereja masih berbicara tentang martabat imamat daripada menegaskan soal pelayanan imamat. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Injil minggu ini menampakkan kesulitan bagi pengikut Yesus untuk mengerti sabda dan jalannya. Para murid atau orang-orang Kristen gampang terpesona oleh kemuliaan Kristus, tapi jalan yang harus ditempuhnya ke sana berbeda dengan pikiran manusia. Ibarat mau memasuki dunia baru tanpa mau menjadi manusia baru. Dengan demikian, yang baru yang dinantikan telah menjadi rusak. Yesus menjelaskan bahwa dunia yang dirindukan hanya dapat menjadi realitas kalau manusia berubah dan ikut menanggung penderitaan. Yang mau tidak mau merupakan jalan ke arah masa depan yang lebih baik. Secara sakramental, orang Kristen telah setuju dan mengaku itu. Semua dibaptis dalam kematian Kristus dan semua ikut minum piala penderitaan Kristus dalam perayaan Ekaristi. Tetapi sejauh mana tanda-tanda kepercayaan itu dimengerti, dihayati dalam praktek hidup? Tidak hanya penderitaan di tengah jalan ke masa depan, tapi juga pelayanan dalam jemaat sekarang merupakan unsur Injili yang sulit dimengerti. Kesulitan untuk mengerti dan mengikuti Yesus dalam penderitaan dan pelayanan tidak dapat diatasi oleh manusia, tetapi hanya oleh Yesus sendiri, seperti nampak dalam ayat terakhir Injil ini. Yesus menebus dan membebaskan manusia untuk dapat menanggung pelayanan dan penderitaan. Itu terjadi di mana Yesus mengganti manusia dan rela memikul segala kekurangan
dan kelemahan manusia. Barang siapa menemukan dan menerima Yesus yang menjadi hamba sampai di kayu salib sebagai wakil atas dirinya, matanya akan terbuka bagi dosa dan kelemahannya. Di situ jalan terbuka untuk mengikuti Yesus dengan rela. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang memimpin harus menjadi pelayan. Sesuai dengan firman ini, dia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Amin.